Ya, kembali lagi di podcast Ayo Ibadah. Dan saat ini sudah ada narasumber yang bersama dengan kami, Bapak Evangelis Andris Kiamani. Halo, selamat datang di podcast Ayo Ibadah. Terima kasih sudah mau berdiskusi bersama-sama dengan kami pada saat ini. Boleh kenalan sedikit mungkin, Pak? Nama saya Andris Kiamani, saya berasal dari Sulawesi Tengah, Luwuk, Kabupaten Banggai. Saat ini saya melayani Tuhan di Maluku Utara, tempatnya di Desa Gemaf, Kabupaten Halmahera Tengah. Oke, jadi sekarang berdomisili di Maluku Utara. Iya, benar. Ya, saat ini kita akan berdiskusi bersama-sama. Boleh tahu kita hari ini berdiskusi tentang apa? Kita akan berdiskusi sedikit tentang cara Allah untuk menyelamatkan atau menebus dosa manusia. Oke, cara Allah untuk menyelamatkan dan menebus dosa manusia. Jadi sejauh yang saya tahu dan lewat podcast sebelumnya, rancangan keselamatan Allah itu terjadi pada saat Yesus datang, Yesus hidup di dunia ini, dan Yesus mati. Dan yang terakhir, Yesus bangkit, naik ke surga. Ya, secara universal mungkin orang mempunyai pandangan yang seperti itu. Rancangan Allah itu muncul pada saat Yesus hadir di dunia. Tetapi jika kita lihat lebih jauh lagi, ternyata rancangan Allah itu muncul bukan hanya saja ketika Yesus lahir. Itu adalah janji tentang keselamatan yang diaplikasikan ketika Yesus lahir. Sebab di dalam Kejadian pasal yang ketiga, kenapa Yesus perlu lahir? Ketika Adam dan Hawa pada hari itu manusia pertama ditempatkan di Taman Eden, Allah memberikan perintah kepada Adam dan Hawa. Segala sesuatu yang mereka buat di dalam taman ini, buat dengan sangat bebas. Tetapi Allah memberikan juga larangan atau aturan di mana ada hal yang tidak boleh Adam dan Hawa buat, yaitu memakan buah pengetahuan baik dan yang jahat. Perlu juga teman-teman pendengar tahu bahwa di Taman Eden itu buah pengetahuan baik dan yang jahat dengan buah pohon kehidupan itu adalah sesuatu yang berbeda. Iya, beda. Jadi beda itu. Kebanyakan kan dari teman-teman atau mungkin saya seringkali berpikir bahwa kedua pohon itu adalah pohon yang sama. Padahal sebenarnya ada sesuatu yang berbeda. Ya, itu adalah suatu hal yang berbeda karena ketika mereka melanggar, mereka memakan buah yang dilarang, Allah mengusir Adam dan Hawa pada hari itu. Tujuannya apa? Supaya mereka tidak kembali memakan buah pohon kehidupan dan mereka tidak akan mengalami kematian. Di Kejadian pasal yang ketiga ayat 6 itu adalah bukti bahwa ternyata Adam dan Hawa melanggar peraturan yang diberikan kepada mereka pada hari itu. Mereka memakannya dan mereka jatuh ke dalam dosa. Untuk rancangan keselamatan yang dimaksud oleh Saudara Andris, rancangan keselamatan Allah bagi umat manusia, itu seperti apa itu? Itu kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jika kita baca, kita lihat bahwa di situ ada kalimat engkau. Engkau ini adalah iblis, sementara keturunan ini bicara tentang Hawa atau manusia. Nah, jadi jika kita baca, dia mengatakan bahwa ada permusuhan antara iblis dengan keturunan dari manusia. Keturunan dari manusia itu akan meremukkan kepala. Itu mempunyai arti bahwa membinasakan atau menyelesaikan tentang dosa tersebut. Terus selanjutnya, engkau akan meremukkan tumitnya. Tumit atau diremukan tumit itu bicara tentang penderitaan yang akan dialami oleh sang penembus dosa tersebut, Yesus Kristus. Iya. Jadi keturunan dari manusia atau keturunan dari Hawa itu meremukkan kepala iblis. Sedangkan iblis akan meremukkan tumit keturunan dari perempuan atau keturunan dari manusia. Bisa lebih dijelaskan lagi? Jadi ini bicara tentang dua kubu yang saling bermusuhan, antara keturunan dari perempuan yang dalam hal ini akan meremukkan kepala dari ular yang terdapat
kuasa dari dosa tersebut. Dan juga ketika keturunan dari perempuan tersebut untuk menebus dosa, untuk menyelesaikan dosa itu penuh dengan penderitaan. Yang artinya bahwa ini adalah suatu permusuhan terus-menerus antara keturunan dari perempuan, dalam hal ini yang akan menjadi penebus dosa, dan juga iblis. Berarti kalau misalnya di Kejadian sudah tertulis tentang rencana Allah untuk penyelamatan manusia, berarti di kitab-kitab selanjutnya mungkin ada tersirat tentang rencana penyelamatan manusia. Ya, mari kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi ini berkaitan erat dengan janji tentang keturunan dari perempuan itu yang sudah disebutkan di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, bahwa akan ada seorang muda yang akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan dinamakan Immanuel. Nah, janji ini digenapi dengan lahirnya seorang bayi dari perempuan tersebut di Yesaya pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi kalau kita melihat tentang Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, di situ ada dua kubu yang saling bermusuhan antara keturunan manusia, dalam hal ini perempuan, dan juga keturunan dari iblis, dua kubu yang sangat bermusuhan. Di Yesaya pasal yang ke-7 tadi, di situ bahwa akan ada seorang anak yang lahir dari keturunan perempuan, dan di Yesaya pasal yang ke-9 bahwa janji tentang anak tersebut telah lahir. Jadi bisa dikatakan bahwa ternyata cerita atau janji penyelamatan Allah kepada manusia itu mulai akan tergenapi bukan hanya saja ketika Yesus lahir, tetapi jauh sebelum Yesus lahir, janji tersebut ternyata sudah diberikan kepada manusia. Kita bisa lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-5, firman Tuhan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Jadi kesimpulannya terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayat 5 bahwa keturunan dari perempuan tersebut dia berhasil untuk mengalahkan maut. Dia berhasil untuk memberikan jaminan keselamatan kepada semua manusia yang percaya. Dalam hal ini Yesus ketika dia lahir, dia mati, dia memberikan jaminan keselamatan kepada semua manusia. Oke, terima kasih Pak Evangelis Andries Kiamani. Kiranya apa yang kita diskusikan pada saat ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman pendengar sekalian, dan nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Sama-sama.